Dia pernah berpikir kamu hanya akan jadi persinggahan, tapi saat kamu benar-benar pergi, bukan hanya batinnya yang hampa, jiwanya seperti tak lagi punya arah. Sekarang, di balik diamnya yang terlihat kuat, dia mulai panik. Sampai-sampai dia mendatangi orang pintar, berharap bisa tahu kamu sedang apa, bersama siapa, dan apakah kamu masih bisa dimiliki. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sekarang? Kenapa setelah semuanya hancur, dia baru merasa kamu begitu berarti? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, ada yang penasaran mampus sama kamu sampai menerawang kamu ke ahli spiritual. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Three of Wands menunjukkan bahwa seseorang dari masa lalu sedang berdiri di kejauhan, menatap arahmu dengan rasa rindu yang dalam, dan gelisah yang menumpuk, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Bukan hanya sekadar kabar darimu, tetapi juga sebuah tanda dari semesta bahwa kamu masih bisa dia miliki. Bahwa ada harapan yang belum sepenuhnya padam di hatinya, dan bahwa jalan untuk bersatu kembali masih terbuka, meskipun jarak dan waktu memisahkan. Energinya seperti seseorang yang tidak bisa move on, yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, namun juga terlalu malu untuk mengakui kesalahannya secara langsung, sehingga dia memilih jalan belakang, menerawangmu melalui perantara spiritual, mencoba mencari tahu nasib hubungan kalian yang belum selesai, yang entah akan berujung pada akhir bahagia atau hanya berhenti di tengah jalan. Dia menatapmu dari kejauhan dengan penuh harap dan penantian, berharap ada sinyal dari alam semesta yang menunjukkan bahwa kesempatan itu masih ada, bahwa dia masih memiliki peluang untuk memperbaiki segalanya, meskipun secara nyata dia takut untuk mendekat dan menghadapimu secara langsung. Four of Swords memperlihatkan kondisi stagnan, pasif, dan penuh penyangkalan. Kamu mungkin saat ini sedang berada di fase penyembuhan, menjauh dari drama dan kekacauan yang dulu dia bawa dalam hidupmu, mencoba menenangkan hati dan pikiran dari segala kekacauan emosional dan energi negatif yang pernah menguasai hubungan kalian. Kamu memilih untuk menenangkan diri, memberi waktu untuk memulihkan luka-luka, dan memantapkan langkahmu menuju ketenangan batin. Tapi justru karena ketenanganmu itu, dia makin gelisah. Keheninganmu bukan hanya membuatnya penasaran, tapi juga menimbulkan ketakutan yang mendalam dalam dirinya. Dia merasa takut bahwa kamu sudah benar-benar bisa bahagia dan tenang tanpa kehadirannya. Bahwa kamu telah menata hidupmu sendiri dengan penuh keberanian dan kekuatan, dan bahwa dia mungkin telah kehilangan peluang terakhir untuk kembali dan memperbaiki semuanya. Ketakutan akan kehilanganmu selamanya membuatnya semakin terjebak dalam keputusasaan dan keraguan-raguan. Two of Wands menunjukkan bahwa ada seseorang yang sedang menimbang langkah, diam-diam memata-matai kehidupanmu dari kejauhan, merasa memiliki unfinished business denganmu, namun terlalu takut untuk muncul secara langsung. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, ada janji yang belum terpenuhi, dan ada harapan yang masih tersisa, meskipun diselimuti keraguan dan ketidakpastian. Maka dari itu, dia memilih untuk mengintip melalui cara-cara halus dan spiritual. Mencari tahu apakah semesta masih memberinya harapan akan kamu, melalui mimpi, penerawangan atau energi yang terdeteksi dari jarak jauh. Dia menunggu sinyal dan tanda-tanda bahwa jalan untuk kembali terbuka. Bahwa ada kemungkinan untuk memperbaiki luka dan menyambung kembali hubungan yang belum sempat usai ini. Two of Swords memperlihatkan konflik batin yang belum selesai, baik dari pihak dia maupun kamu. Ada kebingungan dan ketidakpastian, ada keputusan penting yang harus diambil, tapi keduanya memilih untuk menutup mata sementara waktu, menghindar dari kenyataan dan menahan diri dari mengambil langkah tegas. Bisa jadi ini tentangmu yang belum sepenuhnya bisa melupakan luka itu, dan sulit membuka hati kembali. Atau dia yang belum siap menghadapi kenyataan bahwa kamu mungkin sudah tidak akan pernah sama lagi. Bahwa jalan kalian sudah berbeda dan tidak akan pernah bersatu dalam bentuk yang sama seperti dulu. Ada perasaan terjebak di antara dua pilihan. Di antara harapan dan ketakutan,
di antara keinginan untuk kembali dan kenyataan yang harus dihadapi. Ace of Wands adalah tanda bahwa di balik semua rasa bersalah dan rindu yang dalam, ada energi hasrat yang menyala kembali, membara dan tak terbendung. Di sini muncul keinginan fisik dan emosional yang sangat kuat padamu, yang seolah-olah menyalakan api yang belum padam. Inilah yang membuat obsesi ini tumbuh begitu intens, karena kamu bukan hanya meninggalkan luka, tetapi juga meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun, ruang yang penuh dengan energi dan kenangan yang membara. Saat kamu bersinar sendiri, menjalani hidupmu dengan penuh gairah dan keberanian, dia merasa kehilangan kuasa, kehilangan kendali atas perasaan dan harapannya yang dulu dia simpan rapat-rapat. Keinginan untuk kembali, untuk memilikinya lagi, semakin membara di dalam dirinya, meskipun ada rasa bersalah dan rasa takut gagal lagi. Three of Cups memberi sinyal bahwa mungkin kamu sudah mulai dikelilingi oleh energi baru, bahkan orang-orang baru yang membawakan kebahagiaan dan perayaan dalam hidupmu. Kamu mulai membuka diri terhadap energi positif, membangun hubungan dan pertemanan baru, menari dan bersukacita dalam kehidupan yang penuh warna. Inilah yang membuatnya makin gila dan tak menentu. Melihat kamu bahagia, mungkin dari media sosial, dari mimpi, atau dari hasil penerawangan. Dia merasa terancam dan cemas karena kamu terlihat tidak lagi membutuhkan dia. Tidak lagi tergantung pada kehadirannya untuk merasa lengkap dan bahagia. Keberadaanmu yang semakin mandiri dan bersinar menegaskan bahwa dia tidak lagi memegang kendali atas perasaanmu dan bahwa dia harus berjuang keras agar bisa mendapatkan kembali tempat di hati dan hidupmu. The Devil memperlihatkan sisi gelap dari hubungan ini, yang penuh dengan obsesi dan keterikatan yang tidak sehat. Ada energi magis yang tak murni, kekuatan yang ingin mengikatmu kembali dan membuatmu terjebak dalam lingkaran yang sama, yang dulu kamu perjuangkan untuk keluar dari situ. Dia tidak hanya rindu dan ingin kembali, tapi juga ingin mengendalikan dan memperbudakmu secara spiritual dan emosional. Jika kamu lengah, energi ini bisa menyeretmu kembali ke dalam lingkaran yang beracun, mengikatmu dalam ketergantungan yang sulit diputus dan memperpanjang penderitaan yang dulu kamu coba lepaskan. Kartu ini menjadi peringatan keras. Obsesi bukanlah cinta, dan hasrat yang beracun bukan pertanda seseorang telah berubah. Sebaliknya, itu adalah cermin dari ego yang terluka, ketakutan kehilangan kontrol, dan rasa bersalah yang dibungkus dalam bentuk harapan semu. Kesimpulannya, seseorang dari masa lalu tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah berkembang dan melangkah maju. Dia mencoba mencari tahu tentangmu melalui jalur energi dan spiritual, bahkan sampai menyewa orang pintar atau melakukan penerawangan, berharap mendapatkan petunjuk dan sinyal bahwa ada peluang untuk kembali. Tapi ini bukan bentuk cinta yang sehat. Ini adalah dorongan ego, ketakutan kehilangan kontrol, dan rasa bersalah yang dibungkus harapan semu. Kartu-kartu ini memperlihatkan bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Menata hidupmu sendiri, membangun ketenangan dan kedamaian, serta menemukan cahaya yang sejati di dalam dirimu. Tapi kamu juga sedang diawasi dari kejauhan, bukan hanya oleh matanya yang penuh harap dan cemas, tetapi juga oleh energi yang dia kirimkan, yang mungkin beracun dan penuh ketergantungan. Semesta memintamu tetap sadar, tetap tegas, dan jangan biarkan masa lalu yang beracun kembali merebut arah langkahmu, karena jalan ke depan adalah jalanmu sendiri, dan hanya kamu yang mampu menentukan akhir cerita ini. Apa yang membuat orang ini begitu terobsesi padamu hingga melibatkan energi spiritual? Yang membuat orang ini begitu terobsesi padamu hingga melibatkan energi spiritual bukanlah sekadar rasa suka biasa atau cinta yang sederhana. Ini adalah bentuk keterikatan batin yang tidak pernah selesai, luka ego yang tak mampu disembuhkan oleh waktu, dan rasa kehilangan yang begitu dalam hingga mengusik kesadarannya sendiri. Kamu pernah hadir dalam hidupnya sebagai cahaya di tengah kekacauan, sebagai seseorang yang tidak hanya memberikan perhatian, tapi juga menyentuh sisi terdalam dari dirinya, yang bahkan tidak bisa ia pahami sendiri. Kamu adalah cerminan dari hal-hal yang ia dambakan, namun tidak pernah berhasil ia miliki sepenuhnya, ketulusan, kestabilan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat. Namun sayangnya,
Saat kamu hadir, dia masih terlalu terjebak dalam permainannya sendiri. Terlalu sibuk membuktikan bahwa dia bisa membuatmu menunggu. Terlalu percaya bahwa kamu tidak akan benar-benar pergi. Tapi kamu pergi. Bukan karena berhenti mencinta, tapi karena akhirnya kamu memilih mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Mimpi-mimpi tentangmu mulai menghantui. Energi ketenanganmu justru menjadi gema di ruang kosong yang dulu ia abaikan. Dia mencoba menghubungimu secara langsung, mungkin juga secara pasif, tapi kamu tidak membuka pintu. Disinilah titik baliknya. Ketika semua jalur logika gagal, dia mulai menempuh jalur spiritual. Karena bagi orang yang kehilangan kendali, penerawangan dan ilmu gaib bukan lagi hal yang aneh, melainkan satu-satunya jalan untuk tahu apakah kamu masih bisa ia sentuh. Meski hanya melalui energi. Orang ini tidak hanya penasaran. Dia merasa tertinggal. Kamu seperti rahasia semesta yang terus memanggil namanya tanpa pernah menjawab. Dan obsesi ini menjadi candu. Karena semakin dia mencoba melupakan, semakin dalam energi tentangmu menjerat batinnya. Bahkan dia mulai percaya bahwa kamu adalah jiwa yang ditakdirkan. Dan itulah kenapa dia berani menerobos batas antara dunia nyata dan dunia energi demi menemukanmu kembali. Namun pertanyaannya bukan lagi tentang dia. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kamu akan membiarkan energimu disentuh oleh seseorang yang dulu menelantarkannya? Atau kamu akan tetap teguh di jalan cahaya yang sudah kamu pilih, menjaga dirimu dari jebakan emosional yang hanya akan membawamu kembali ke dalam lingkaran karma? Semesta memberikanmu kekuatan untuk melihat kebenaran ini. Dan pada akhirnya hanya kamu yang bisa memilih, menoleh ke belakang, atau terus berjalan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih damai, dan tak tergoyahkan. Apa yang dia lihat ketika dia menerawangmu? Saat dia menerawangmu melalui orang pintar, perantara spiritual, atau bahkan melalui mimpi yang muncul berulang kali, yang dia lihat bukan hanya bayangan fisikmu. Yang dia lihat adalah versi dirimu yang tidak lagi bisa ia sentuh, tidak lagi bisa ia kontrol, dan tidak lagi bisa ia manipulasi seperti dulu. Dia melihat seseorang yang sekarang bersinar dalam cahaya yang tidak ia kenali. Kamu tampak tenang, bahkan mungkin terlalu tenang bagi seseorang yang pernah dilukai. Dalam penerawangannya, kamu seperti berdiri di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh luka, dan satu dunia yang baru yang kamu ciptakan sendiri dengan keberanian dan keteguhan hati. Tapi yang membuat dia gelisah adalah kenyataan bahwa dalam bayangan spiritual itu, kamu terlihat bahagia tanpa dia. Dia melihat kamu dikelilingi oleh cahaya atau sosok-sosok pelindung yang membuatnya sulit untuk menembus auramu. Dia merasa seperti tertahan di luar gerbang, mencoba melihat lebih dalam, tapi ada batas yang menghalangi. Dan semakin ia mencoba menerobos batas itu, semakin jelas satu hal. Kamu sedang dijaga. Oleh semesta, oleh leluhur, oleh kekuatan ilahi yang tidak ingin kamu jatuh ke tangan yang sama dua kali. Beberapa penerawangan bisa menunjukkan kamu sedang tersenyum dengan orang baru, atau dikelilingi energi yang jauh lebih ringan. Dalam beberapa kasus, yang dia lihat justru adalah refleksi dirinya sendiri yang hancur. Karena energi kamu tidak lagi memancarkan undangan. Energi kamu kini memancarkan perlindungan, penolakan halus dan batas yang tak bisa dia langkahi. Dan dalam momen-momen tertentu, saat dia mencoba memanggil atau mengakses energi spiritualmu, yang muncul hanyalah bayangan punggungmu. Berjalan menjauh, tanpa pernah menoleh lagi. Inilah yang membuat dia makin terobsesi. Karena semakin dia menerawangmu, semakin dia merasa kehilangan. Kamu bukan lagi sosok yang dulu menunggu. Sekarang kamu adalah teka-teki semesta yang tak bisa ditebak, dan rasa penasarannya berubah menjadi kegelisahan batin yang membuatnya merasa gila. Namun satu hal yang paling menghantui dia dalam penerawangan itu adalah tatapan matamu. Tatapan yang mengatakan, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali. Dan di titik itu, bukan hanya rasa penasaran yang menghancurkannya, tapi juga penyesalan yang sudah datang terlambat. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.